got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulastri. Saya mahasiswi Universitas Eka Sakti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Desita Gumanti SPD MPDE. Baiklah, masuk ke materi pertama, konsep perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah transaksi ekonomi jual beli barang dan jasa antara dua negara. Tujuan utama perdagangan luar negeri adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperoleh devisa, dan memanfaatkan keunggulan komparatif. Yang kedua, neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran penting untuk menjaga kondisi perekonomian suatu negara terhadap negara lain secara menyeluruh. Materi berikutnya yaitu pengaruh perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan penduduk. Perdagangan luar negeri dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Perdagangan luar negeri memungkinkan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif. Hal ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Ekspor juga menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi pekerja dan produsen. Yang kedua, memperoleh akses barang dan jasa. Impor memberikan masyarakat akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa yang tidak diproduksi atau tidak tersedia di dalam negeri. Hal ini meningkatkan pilihan, harga lebih murah, dan kualitas hidup. Yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan. Perdagangan luar negeri memungkinkan transfer teknologi, pengetahuan, dan keterampilan dari mitra dagang luar negeri. Hal ini mendukung aktivitas produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik. Yang keempat, peningkatan tabungan dan investasi. Pendapatan perdagangan luar negeri yang lebih tinggi memungkinkan peningkatan tabungan dan investasi. Investasi ini selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, jika perdagangan luar negeri dikelola dengan baik, dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara signifikan. Materi berikutnya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada perdagangan luar negeri atau promosi ekspor. Beberapa kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah untuk mempromosikan ekspor antara lain, yang pertama, insentif fiskal. Pemberian fasilitas perpajakan seperti tax holiday, tax allowance, untuk mengurangi beban perpajakan bagi eksportir. Yang kedua, insentif keuangan. Pemberian bantuan modal kerja ekspor dengan bunga rendah, asuransi ekspor untuk menjamin risiko kerugian ekspor, fasilitas pembiayaan ekspor seperti kredit ekspor. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan iklim usaha. Pembangunan infrastruktur, penunjang ekspor seperti pelabuhan, jalan tol, deregulasi untuk mempermudah ekspor barang, menyelenggarakan forum dan acara promosi dagang internasional. Yang keempat, pengembangan lembaga pengembangan ekspor. Pembentukan lembaga khusus pengembangan dan promosi ekspor seperti Trade Expo Indonesia, bekerja sama dengan instansi dan dunia usaha terkait untuk memfasilitasi kegiatan ekspor. Yang kelima, perjanjian dan kerjasama internasional. Perjanjian perdagangan bebas antara negara untuk membuka akses pasar internasional, pengembangan kerjasama pemasaran produk ekspor di luar negeri. Materi berikutnya, kecenderungan perdagangan luar negeri pada era globalisasi. Pada era globalisasi, kecenderungan perdagangan luar negeri menjadi perhatian karena keterlibatan antara negara-negara dan perubahan dalam tata hubungan internasional. Beberapa kecenderungan perdagangan luar negeri pada era globalisasi. Yang pertama, peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia.
Globalisasi meningkatkan keterkaitan dan ketergantungan antara negara dan antar manusia yang mengarah pada perubahan dalam tata hubungan internasional. Yang kedua, perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi dan transportasi mengakselerasi proses globalisasi sehingga memungkinkan pertukaran budaya dan transaksi ekonomi internasional yang lebih luas. Yang ketiga, pengaruh globalisasi pada tata hubungan internasional. Globalisasi menyebabkan perubahan dalam tata hubungan internasional. Yang keempat, persaingan antara sistem pasar bebas. Globalisasi menyebabkan persaingan antara sistem pasar bebas yang mengarah pada perubahan dalam struktur ekonomi dan politik di berbagai negara. Yang kelima, pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan. Globalisasi juga mempengaruhi kebudayaan, baik melalui perubahan tata nilai dan tata masyarakat, maupun melalui penyebaran budaya luhur. Materi selanjutnya yaitu hutang luar negeri dan hubungannya dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Hubungan antara hutang luar negeri, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran Indonesia saling terkait. Perkembangan perdagangan luar negeri dapat mempengaruhi besarnya utang luar negeri suatu negara, sehingga kondisi neraca pembayaran Indonesia mencerminkan keseimbangan antara transaksi ekonomi internasional dan dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam membayar utang luar negerinya. Defisit perdagangan luar negeri yang terus-menerus akan menyebabkan defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia. Hal ini karena nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Untuk menutupi defisit transaksi berjalan tersebut, Indonesia perlu mendatangkan modal asing berupa utang luar negeri atau investasi asing langsung. Jika tidak, cadangan devisa akan terkuras untuk menutup defisit. Semakin besar hutang luar negeri yang diambil, sebagian akan digunakan untuk membiayai impor barang dan jasa. Hal ini pada akhirnya memperbesar defisit perdagangan luar negeri. Defisit perdagangan yang terus membesar akan mengarah defisit transaksi yang berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia. Kapasitas pembayaran utang luar negeri juga akan menurun seiring membesarnya beban cicilan dan bunga pinjaman setiap tahun. Oleh karena itu, manajemen utang luar negeri dan upaya peningkatan daya saing ekspor sangat penting untuk memperbaiki defisit perdagangan dan transaksi yang berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia. Hal ini akan menjaga ketahanan ekonomi eksternal Indonesia. Materi selanjutnya yaitu neraca pembayaran Indonesia berdasarkan komponen dan tujuan kebijakan neraca pembayaran Indonesia. NPI atau neraca pembayaran Indonesia memiliki beberapa komponen utama yang mencerminkan transaksi ekonomi antara Indonesia dan luar negeri. Beberapa komponen tersebut, yang pertama, transaksi berjalan, terdiri dari ekspor dan impor barang atau jasa, dan transfer unilateral atau transfer tanpa imbalan, misalnya bantuan. Yang kedua, transaksi modal dan keuangan, terdiri dari investasi langsung atau penanaman modal langsung, dan investasi portofolio atau pembelian dan penjualan saham, obligasi. Yang ketiga, transaksi saldo statistik, terdiri dari cadangan devisa, SDR atau Special Drawing Right, atau aset cadangan mata uang asing pelengkap yang ditetapkan dan dikelola oleh Dana Moneter Internasional dan posisi cadangan emas. Tujuan kebijakan NPI atau neraca pembayaran Indonesia adalah menjaga keseimbangan dan stabilitas eksternal ekonomi negara. Tujuan lain, yang pertama mempertahankan keseimbangan pembayaran, upaya untuk memastikan bahwa ekspor dan impor seimbang. Pengelolaan utang luar negeri untuk menghindari ketidakseimbangan yang berisiko. Yang kedua, stabilitas mata uang. Menjaga nilai tukar agar tidak mengalami fluktuasi yang berlebihan. Yang ketiga,
Peningkatan investasi asing. Mendorong masuknya investasi asing untuk memperkuat basis ekonomi. Yang keempat, pengelolaan cadangan devisa. Memastikan ketersediaan cadangan devisa yang memadai untuk mengatasi kemungkinan defisit pembayaran. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjalankan kebijakan neraca pembayaran Indonesia yang efektif. Pemerintah berusaha mencapai stabilitas ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing di pasar modal. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.